Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana orang percaya menginginkan senantiasa berada di hati Tuhan. Bagi Tuhan, kita ini akan selalu aman dan tentram bila ada di dalam pandangan Tuhan. Itulah yang diperkenalkan Yesus kepada kita dalam ayat ini. Yesus adalah Tuhan yang bertindak sebagai gembala. Gembala yang baik, yang mengasihi kita, dan kita adalah domba-domba Allah, domba-domba yang mengenal gembalanya. Ketika Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik, maka yang ingin dia sampaikan adalah bagaimana dia menggambarkan Allah sebagai pribadi yang melindungi dan juga Allah yang memelihara. Hal ini benar, dan itu dibuktikan bahwa dirinya dengan memberikan nyawanya menjadi tebusan dosa kepada setiap orang. Pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya, akulah gembala yang baik, ini berarti Yesus menyatakan ada kualitas tertentu yang dimiliki oleh sang gembala, sehingga ia disebut sebagai gembala yang baik. Tentu kualitas dari gembala yang baik diperlihatkan oleh Yesus dengan mengenal domba-dombanya. Kita mau lihat bagaimana gembala yang baik yang dikatakan Yesus di dalam nats ini. Yang pertama, bahwa Yesus telah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pada bagian ini Tuhan Yesus sangat mengkontraskan gembala yang baik dengan mereka yang hanyalah sebagai gembala upahan. Para upahan ini bukan pemilik domba, dan mereka tidak memperhatikan domba-domba dengan baik. Yang menjadi fokus dari gembala yang baik hanya domba-dombanya dan bukan berfokus kepada diri sendiri. Inilah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia mati menggantikan hukuman dosa kita di atas kayu salib. Ketika kita yang seharusnya harus binasa karena dosa-dosa kita, namun Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk menanggung segala dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik, maknanya ialah Tuhan Yesus memberikan nyawanya supaya kita memiliki hidup yang kekal. Yang kedua yang hendak dikatakan bahwa Yesus mengenal domba-domba. Yesus menegaskan bahwa sebagai gembala yang baik, ia memiliki kualitas yang unik, yaitu ia mengenal domba-dombanya. Biarpun domba-domba kelihatannya hampir sama semuanya, namun gembala yang baik yang dikatakan Yesus dalam nats ini, dia dapat melihat perbedaan antara domba yang satu dengan domba yang lain. Itulah pengenalan Yesus yang dikatakan sebagai gembala yang baik. Dia tahu perbedaan antara yang satu domba dengan domba yang lain. Walaupun dari segi bentuk adalah sama, tetapi Yesus di dalam hal ini sangat-sangat mengenal setiap kepribadian, setiap ciri, dan setiap perbedaan yang dimiliki oleh domba yang satu dengan domba yang lain di dalam satu kawanan yang digembalakan oleh Yesus. Hal ini menunjukkan ada pengenalan yang dalam
dari sang gembala terhadap domba-dombanya, sehingga ia dapat mengenal setiap dombanya. Bukankah ini adalah satu berita yang sangat indah di dalam kehidupan kita? Karena kita akan mengatakan bahwa Yesus ternyata mengenal siapa kita di hadapan Tuhan. Saat Tuhan mengenal kita, kita mau mengatakan ia juga berarti tahu dengan jelas apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kepahitan hidup, apa yang menjadi kekecewaan di dalam kehidupan kita, dan bahkan apa yang kita butuhkan di dalam segala perjalanan kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita sebagai domba yang digembalakan oleh Allah, lalu mengapa kita harus khawatir? Seakan-akan kita berjuang sendiri di dunia ini tanpa ada yang menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita khawatirkan ketika kita memahami dan firman Tuhan mengatakan Dia adalah gembala yang baik, yang mengenal, memahami, dan mengetahui setiap apa yang kita rasakan, pergumulan, kekecewaan, bahkan apa yang kita butuhkan dari hari yang lalu, hari ini, dan untuk hari esok. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Maka kita perlu menanya dalam kehidupan kita, apakah kita mengenal gembala yang menggembalakan kehidupan kita? Apakah kita mengenal sebagai domba yang digembalakan oleh gembala? Apakah kita mengenal gembala kita dengan baik? Apakah kita kenal dengan suara gembala kita yang menggembalakan kita? Seperti yang dikatakan, Tuhan mengetahui gembalanya dan gembalanya memahami dombanya. Maka dengan demikian, apakah dombanya juga bisa mengenal, bisa mendengar suara daripada gembala yang menggembalakan kehidupan kita? Jangan sampai kebisingan dunia dan hiruk pikuk kesibukan kita yang membuat kehidupan kita kurang mengenal gembala yang menggembalakan kita, dan bahkan kita tidak dapat mendengar suara daripada gembala yang menggembalakan kita. Ketika gembala memanggil dombanya, dan ketika gembala juga hendak menyampaikan pesan kepada dombanya, sedangkan dombanya tidak bisa memahami dan mengenal suara daripada gembalanya. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Ini adalah merupakan panggilan dari Tuhan Yesus untuk kita, untuk selalu dekat dengannya, semakin mengenal gembala yang agung, dan semakin mempercayakan hidup kita di tangan sang gembala tersebut, maka kita akan berkata sama seperti Raja Daud di dalam Mazmur 23, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka dalam hal ini, di dalam renungan kita pagi hari ini, kita mau diajak kembali. Mari kita saling mengenal gembala yang menggembalakan kita. Jangan sampai kita tidak bisa memahami dan mengenal suara gembala kita. Kita tidak bisa mendengar bagaimana panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang digembalakan, sebagai orang yang dipahami oleh gembala segala pergumulan, kekecewaan, terlebih dalam segala yang kita butuhkan. Gembala tahu apa yang kita perlukan. Maka untuk itu kita juga perlu membuka diri untuk lebih mengenal gembala yang baik yang menggembalakan kita sebagai domba-domba Allah yang senantiasa dibawa kepada aliran sungai yang menyegarkan kehidupan kita dan mencukupkan kita atas apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memelihara kami sebagai gembala yang baik. Engkau yang mengetahui apapun yang kami hadapi, yang kami pergumulan, dan juga apa yang kami kecewakan dalam kehidupan kami.
Dan Engkau juga mengetahui apa yang kami butuhkan dan mencukupkan itu di dalam kehidupan kami sebagai domba yang Engkau gembalakan. Untuk itu Bapa, kami serahkan semua kehidupan kami hari ini, esok dan hari selanjutnya. Kiranya kuasa Tuhan yang bersama dengan kami, memberkati kami memulai segala pekerjaan kami, sehingga kami boleh mampu melakukan itu, dan itu boleh berbuah untuk kebaikan kami dan juga untuk orang sekitar kami, di mana kami Tuhan kehendaki menjadi sumber berkat yang baru di dalam pengenalan kami akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami serahkan segala pergumulan kami untuk hari-hari selanjutnya. Kiranya Tuhan yang bersama dengan kami memenangkan kami untuk senantiasa bersuka cita. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami agar itu tidak menjadi penghalang akan berkat yang akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau hingga selama-lamanya. Amin.